Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan novel keluarga tentang anak yang tak diinginkan. Aku meraung. Tubuhku terbaring meringkuk di lantai menerima sebat demi sebat dari ibuku. Anita menangis ketakutan menyaksikan pemukulan ini. Kau memang tidak berguna, anak pembawa sial. Menyesal aku melahirkanmu. Sambil terus memukuliku, ibu juga melontarkan kata-kata yang menyayat hati. Aku menangis sejadi-jadinya merasakan sakit di fisik dan hati. Berhenti. Suara berat itu berhasil menghentikan serangan ibu yang membabi buta. Aku masih meringkuk di lantai sambil sesenggukan. Badanku nyeri. Ada apa lagi ini? Ayahku memasuki ruangan dan menghampiri ibu. Ia menatap ke arahku sesaat, lalu kembali bersuara. Bu. Ibu mengambil kertas ulangan milik Anita beserta milikku. Ini, ya. Lihat. Gara-gara Nurma sering dapat nilai jelek, Anita juga jadi ikut-ikutan. Nurma memberi dampak negatif kepada Anita. Nilai ulangan Anita kali ini turun sangat parah. Anita dapat nilai 50, ya. Ibu marah-marah. Dia terlihat begitu kesal. Baru kusadari, ternyata perhatian itu bukan tertuju untukku melainkan kepada Anita. Aku memang kakak yang bodoh dan tidak berguna. Maafkan kakak, Anita. Adikku sayang. Sekarang bergantian ayah yang memukuliku. Dia menggunakan sabuk pinggang kulit kesayangannya. Ah, ini memang sudah biasa terjadi kepadaku. Ayah dan ibu akan langsung memukuliku tanpa ampun jika ada kesalahan yang kulakukan berdampak pada Anita. Seperti waktu itu, saat aku terjatuh dari sepeda bersama Anita. Keadaanku cukup parah. Anita hanya mengalami benturan kecil di kepala, membuat keningnya sedikit benjol. Aku keseleo. Tulang sendiku terasa seperti mau patah, ditambah luka-luka terkelupas di kaki serta tangan. Anita yang diutamakan, sementara aku ditangani oleh nenek. Sepulang dari berobat, aku mendapat hukuman. Dipukul secara bergantian oleh ayah dan ibu, lalu dikurung dalam kamar selama 24 jam. Mereka tidak memberiku makan dan minum selama melakukan pengurungan. Aku lapar, dan untungnya ada Anita. Ia datang membawakan makan dan minum, memberikan kepadaku melalui jendela kamar. Aku terselamatkan dari rasa lapar pada saat itu. Terima kasih, adikku. Kakak, maafkan aku, Hicks. Anita menghampiriku. Ia berdiri di tepian ranjang. Aku tersenyum tegar, lalu menarik tangan Anita. Ini kesalahan kakak sendiri, kamu tidak perlu minta maaf. Aku membelai lembut rambut halus Anita. Kakak yang seharusnya minta maaf, gara-gara kakak nilai kamu jadi ikutan jelek. Maafkan kakak, ya. Pelukan Anita bertambah erat. Ia menenggelamkan wajah di dadaku. Tangisnya semakin menjadi. Aku terharu. Aku tidak kuat dengan kesedihan ini. Tangisku luruh tanpa bisa dibendung. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Waktu terus berlalu. Aku dan Anita tumbuh bersama, namun dengan bekal kasih sayang yang tak sama. Hari ini aku sudah lulus SMA, sedang Anita baru menduduki kelas 2 SMP.
Karena sekolahku sudah selesai, maka selesai pula tugas ayah dan ibu dalam mendidikku selama 18 tahun ini. Mereka tak memberiku tawaran untuk melanjutkan kuliah, dan aku cukup tahu bahwa tabungan mereka disediakan untuk pendidikan Anita sampai pada gelar sarjana. Aku mengalah. Aku tak menuntut. Masa depan Anita memang jauh lebih penting daripada aku. Anita harus menjadi orang sukses kelak. Semoga Allah mengabulkan cita-cita adikku yang ingin menjadi dokter. Sungguh, pekerjaan yang mulia sekali. Penyelamat. BYURR. Bajuku basah. Seseorang menyinburku dengan secawan cat. Aku terkejut, ingin marah namun urung ketika ujung spidol mencoret pipiku. Si pelaku tertawa puas dengan hasil perbuatannya, dan tawanya menular padaku. Alih-alih melanjutkan aksi murka, aku justru ikut tertawa karenanya. Tak tinggal diam, aku pun membalas perbuatan mereka. Menyingur mereka dengan warna cat yang berbeda-beda serta membuat coretan-coretan aneh di wajah. Kami terbahak bersama. Ibu mungkin akan marah melihat aku pulang dengan keadaan penuh warna, atau mungkin tidak peduli sama sekali. Seharusnya aku sadar bahwa selama ini diriku tak pernah dipedulikan, diperhatikan apalagi disayangi. Aku hidup dengan kesendirian, dan aku sudah terbiasa tanpa perhatian dari ayah dan ibu. Terima kasih, Rin, ucapku kepada Karin. Ia mengantarku pulang sampai di depan rumah. Ayo, mampir dulu. Karin menggeleng, menolak tawaranku. Aku mau langsung pulang. Lapar, katanya, sambil meringis dan memegang perut. Aku terkekeh. Baiklah. Hati-hati, ya. Dan setelahnya, motor matic yang aku tumpangi tadi melesat meninggalkan kediamanku. Aku menghembuskan napas kemudian melangkah masuk. Saat memasuki ruang keluarga, aku mendapati ayah dan ibu sedang duduk di sofa sambil menonton televisi. Aku berbelok menghampiri mereka. Melihat aku datang dengan kondisi penuh coretan dan warna, mereka langsung memberi penolakan telak ketika aku hendak menyalami. Mereka menggeliat risih. Tidak sopan. Ibu berujar kesal. Aku membungkuk sungkan. Assalamualaikum, kataku, mengucap salam dengan pelan. Ayah dan ibu tak menyahut. Mereka fokus pada layar televisi. Memang sudah biasa, tapi masih saja nyeri di hati ini belum membiasakan diri. Aku berlalu dari hadapan mereka. Pergi membawa tangis tak bersuara, hanya menitikkan air mata dalam diam. Sikap mereka tak kunjung berubah. Mungkin tidak akan pernah berubah. Aku sehat, aku sakit bahkan mati sekalipun, mereka tidak akan peduli. Aku tak tahu ada salah apa pada diri ini hingga mereka begitu mengucilkanku dan mengutamakan Anita. Apakah aku anak pungut? Tidak mungkin. Di kartu keluarga namaku tertulis jelas di sana sebagai anak kandung. Tapi kenapa perlakuan mereka kepadaku sangat berbeda? Aku ingin tahu. Dan ketika aku bertanya, ibu malah menamparku. Ayah memakiku, mengatai aku sebagai anak yang tidak tahu diuntung karena sudah dilahirkan dan dibesarkan. Aku terpukul, merasa bersalah lalu bersujud di kaki ibu.
memohon ampunan dari sosok wanita yang telah melahirkanku hingga bertaruh nyawa karenaku. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi mempertanyakan tentang diriku. Hingga suatu hari, kebenaran itu datang dengan sendirinya. Aku yang sudah tumbuh dewasa dan akan segera melangsungkan pernikahan dengan lelaki pilihanku sendiri, dihadapkan dengan suatu kenyataan pahit. Nenek mengungkapkan segala tentang ayah dan ibu. Alasan mereka membenci diriku. Aku, Nurma Alfifah, anak yang tak diinginkan kehadirannya oleh Rusdi dan Arini. Aku tumbuh di rahim Arini, ibuku pada saat ayah tengah menjalani pelatihan terakhir untuk lolos menjadi seorang tentara. Hanya tinggal sehari, ibu yang sudah tak sabar mendatangi asrama ayah dengan perut yang membesar untuk menagih tanggung jawab. Alhasil, ayah gagal lolos. Ayah marah sekali, kata nenek. Terlalu marah. Ayah sampai memaksa ibu untuk menggugurkan kandungan, dan ibu menuruti perintah ayah karena sudah dibutakan oleh cinta. Berbagai upaya dilakukan sendiri. Memukul-mukul perut, menelan obat penggugur kandungan hingga mengonsumsi makanan yang dapat membahayakan janin. Aku bertahan. Allah menciptakan aku sebagai janin yang kuat, hingga tumbuh dewasa dan menjadi wanita yang tangguh. Terima kasih, ya Allah. Harapanku, suatu saat nanti ayah dan ibu mau menerima kehadiranku, menganggap aku sebagai anugerah bagi mereka. Jikapun tidak terjadi, maka harapanku jatuh kepada suami dan anak-anakku. Semoga mereka mampu memberi kasih sayang yang tak pernah aku dapatkan sewaktu kecil, walau kasih sayang yang berbeda.